Siang ini temanya tentang asbab hidayah, penyebab datangnya hidayah. Ada satu fenomena menarik di negara kita beberapa waktu terakhir. Itu ramainya orang yang mendapatkan hidayah Islam. Baik yang dulu beda keyakinan, dulunya non-muslim, kemudian masuk ke dalam agama Islam menjadi mu'allaf, atau muslim terlahir. Dari dulu dia muslim, muslimah, namun selama ini jauh dari ajaran agama Islam. Tiba-tiba sekarang ada gelombang hijrah yang luar biasa, betul nggak tuh? Jadi di mana-mana sekarang kembali kepada Islam, gitu ya. Kayak pernah saya bilang, pengajian sekarang luar biasa, di mana-mana pengajian, baik yang sesat maupun yang benar gitu. Pengajian tuh luar biasa, ya, membeludak. Mungkin yang cukup menarik perhatian kita dan halayak ramai adalah ketika kemarin Mas Deddy Corbuzier masuk Islam gitu. Orang bertanya-tanya gitu, kok dia bisa masuk Islam gitu. Dan beberapa yang lain. Mungkin jawaban paling gampang ya Allah ngasih hidayah, betul nggak? Dulu dia jarang sholatnya akhir waktu Pak Ustadz. Zohor hampir asar, ya nggak, asar hampir maghrib gitu kan. Pulang kerja baru sembahyang asar. Sekarang hijrah, sekarang belum ajan terus sembahyang Pak Ustadz, saking dia dapat hidayah Pak Ustadz. Sampai berlebihan nih. Kayak pernah saya bilang, dulu dia tukang mabok Pak Ustadz. Begini, sekarang udah begini Pak Ustadz. Sembahyang Pak, kayak ember Pak Ustadz minumnya. Karena pakai galon Pak Ustadz. Oh, makin gila dong nih. Nah, kita mulai dari sebuah hadis Nabi, bersabda Nabi kita Muhammad SAW. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah pada satu orang. Ada kalimat bika, gara-gara kamu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah berikan hidayah gara-gara kamu kepada satu orang. Seorang dapat hidayah lantaran engkau, lantaran kita menjadi penyebabnya. Kata Nabi, khairul laka min humurin na'am, pahalanya besar sekali, lebih hebat dibandingkan onta merah yang paling mahal. Di zaman Nabi SAW, kendaraan paling mewah apa? Onta merah, jadi standar ukuran gitu. Sekarang yang merah bajai. Jadi intinya begini, kalau kita berhasil ya gini, orang diberikan hidayah oleh Allah gara-gara kita yang ngajak, kita ngasih tahu, kita mendapatkan pahala luar biasa. Ini hadis mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, yang megang kopi ya nih, pelajaran pertama di halaman 1, bahwa hidayah itu milik Allah. Betul nggak? Allah berikan hidayah. Jadi kita tidak bisa ngasih hidayah. Jangankan kita, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Yaitu ketika pamannya Abu Thalib, dalam riwayat yang paling kuat mengatakan Abu Thalib tidak Islam. Walaupun nanti ada yang mengatakan Abu Thalib Islam gitu. Ada yang mengatakan, Ustadz, mana mungkin Abu Thalib enggak Islam, orang dia dari Muhammad dari kecil yang rawat gitu. Namun riwayat yang terkuat, beliau tidak Islam. Menjelang akhir hayatnya tuh Nabi katakan, pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau juga pamannya. Wafat dalam keadaan tidak Islam. Sedih enggak Nabi? Enggak ada yang jawab nih, saya ulangi. Sedih enggak Nabi? Terpukau ngeliat saya kayak ini. Jadi Nabi sedih. Allah turunkan ayat tasliyatan, pelipur lara buat Nabi. Surat Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Allah yang ngasih hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi jangankan kita, Nabi Muhammad tidak berhasil meyakinkan paman itu. Kenapa Nabi sedih? Orang-orang beriman, pamannya nggak beriman, sedih nggak nih? Sedih kan? Kayak kita kadang bikin pengajian, ngundang 300 orang, datang 5 orang kan? Kan kita sedih ya Allah kok dikit banget yang datang nih. Tapi inilah yang namanya hidayah. Ada kadang-kadang istrinya rajin ibadah, suaminya nggak sembahyang, ada nggak tuh? Ada hadirin. Atau bapaknya ahli ibadah, tokoh agama, ustadz, kiai, bapak anaknya bangor banget, ada nggak tuh? Tuh anak siapa itu? Anak Pak Ustadz, ngetrek gitu.
Jadi kadang-kadang apa namanya hidayah, hidayah. Bahwa hidayah itu milik Allah. Jadi ya pelajaran pertama nih bahwa hidayah itu milik Allah. Ada ayat lain di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 272. Allah mengatakan, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Bukan tugasmu wahai Muhammad untuk memberikan mereka hidayah. Memberikan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting hadirin ini, agar kadang-kadang kita sedih ya Allah Pak Ustadz. Kan problem kita kadang-kadang, bapak saya Pak Ustadz, kita nih mungkin ngaji belajar agama gitu. Ayah saya masih percaya banget sama dukun-dukun Pak Ustadz, ada nggak nih? Saya belum pengen sembahyang Pak Ustadz, bapak saya tuh masih yakin banget Pak Ustadz, kalau motor hilang, mobil hilang ke dukun, ada nggak tuh? Sampai hari ini sering saya bilang kan, sampai hari orang masih yakin bahwa nabrak kucing itu apesnya luar biasa hadirin. Orang kalau kucing nyebrang, ngerem semua, ya nggak? Kalau orang nyebrang kagak ngerem, cuek. Gue sih mendingan nabrak orang, bukan nabrak kucing gitu kadang-kadang. Kucing ketabrak, ngupain orang, bang, kuburin bang, saya upain bang 200.000, gitu tuh orang takut nabrak kucing. Maka kucing-kucing sekarang berbelagu, kucing-kucing hadirin. Kucing nyebrang santai kucing tuh, pakai headsetnya. Kata kucing nabrak gua apes tuh. Kucing pada begini-gini, kucing santai. Kata kucing nabrak gua awas tuh. Sampai dengerin lagu. Itu khurafat, tahayul. Kesimpulan yang pertama bahwa Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang dapat hidayah, dialah yang mendapatkan hidayah, dan siapa yang sesat tidak akan pernah mendapatkan seorang penolong pun bagi dia. Pelajaran kedua, kan hidayah milik Allah. Pelajaran kedua, berdasarkan hadis tadi bahwa kita bisa menjadi penyebab datangnya hidayah. Betul nggak nih? Hidayah siapa yang ngasih? Allah. Di antara Asmaul Husna apa? Al-Hadi. Allah yang ngasih hidayah, tapi kita jadi penyebab. Ini yang mau kita omongin sekarang nih. Penyebab pertama, mengapa orang mendapatkan hidayah? Yang pertama, hidayah itu milik Allah dan hidayah itu diminta. Hidayah diapain? Diminta. Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Umar masuk Islam? Bahkan ketika Umar Islam, sahabat kaget-kaget. Kok Umar bisa Islam gitu? Karena Umar bengis banget memusuhi Nabi yang itu. Galak banget Umar. Dan sahabat juga percaya nggak percaya ke Umar. Bahkan Islamnya Umar di awal-awal mula dakwah Islam. Orang sahabat belum banyak, masih puluhan orang. Umar udah Islam. Kenapa Umar Islam? Yang pertama, Umar didoain sama Nabi. Di kota Makkah waktu itu ada dua orang Umar yang sangat memusuhi Nabi. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Di KTP-nya Umar bin Hisham. Kalau di Facebooknya Abu Jahal tuh, di Facebooknya, di Twitternya itu Abu Jahal. Itu nama medsos tuh. Dia lebih populer dengan nama di medsosnya itu Abu Jahal tuh. Tapi kalau di KTP-nya Umar bin Hisham. Ini sangat memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi. Nabi ngapain? Nabi angkat tangan, Nabi doa. Ada dua riwayat. Doa yang pertama, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikanlah kemenangan Islam dengan Islamnya satu di antara dua Umar. Doa yang kedua, riwayat lain, doanya umum. Ya Allah, menangkanlah Islam dengan Islamnya dua orang ini nih. Nabi doain hadirin. Nabi doain Umar. Dan Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Hidayah itu milik Allah dan hidayah diapain? Diminta. Tiap sholat apa yang kita bilang? Ihdinas siratal mustaqim. Nabi Muhammad ngajarin doa, Allahumma inni as'alukal huda. Ada nggak? Wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah, kullukum dhallun illa ma hadaituhu. Semua kalian tersesat kecuali yang aku berikan. Dia pesan Allah apaan? Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Maka hidayah itu milik Allah dan diapain? Minta. Pak Ustadz, anak saya nakal banget, Tat. Suruh sholat susah banget. Ada nggak tuh? Doain ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku. Gitu hadirin. Anak saya, Tat, suruh belajar dia main. Suruh main dia belajar, Tat. Tuh anak saya nakal, bangor banget, Tat. Itu suruh main aja bang, jangan suruh belajar. Tadi itu orang tua saya tadi, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tuaku.
Istri bilang, Pak Ustadz, suami saya bangun subuh susah banget. Ada nggak tuh? Ya kan, doain ya Allah suamiku cabut nyawanya, berikan hidayah ya Allah. Gitu. Bilang ibu dari belakang dengerin nih, cara membangunkan suami kalau subuh, gini caranya. Lampu matiin, gelap, kagetin, manrob buka gitu. Dia langsung kaget, wah kuburan. Kagetin, lampu matiin bergelap. Kagetin langsung, manrob buka itu. Astagfirullahaladzim. Dilompat langsung tuh kamar mandi. Jangan pelan-pelan, beb, kagak bangun. Kalau beb. Langsung tanya, manrob buka. Gitu. Wah, di kuburan gue nih. Gitu. Biar lompat. Pak Ustadz, doain ya Allah berikan ya hidayah. Orang tuh doain hadirin. Teman kita belum mau sembahyang, belum begini, doain. Jangan dimusuhin. Ya enggak? Nabi Muhammad pernah berdakwah di kampung Taif. Betul nggak tuh? Ditolak apa diterima? Ditolak. Dilemparin batu Nabi, berdarah-darah Nabi. Ada kebun anggur, Nabi istirahat. Datang malaikat penunggu gunung. Ya nggak tuh? Ya Muhammad, kalau engkau mau, itu orang Taif aku tebalikin gunung. Biar meninggal semua. Nabi ngapain? Nabi doa angkat tangan di halaman 2 tuh. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Mereka begitu karena mereka nggak tahu. Apa Nabi marah hadirin? Nabi doa. Ustadz boleh nggak mendoakan non muslim? Boleh, mendoakan hidayah. Kalau bahasa Indonesia, punya teman non muslim di kantor, bang, doain saya bang, saya doakan semoga kamu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Boleh nggak tuh? Semoga kamu senantiasa dalam bimbingan Tuhan. Boleh nggak hadirin? Ya kan, bahasa Arabnya Allahu yahdik. Semoga Tuhan memberikan kamu hidayah. Orang Arab tuh saya pengalaman di Mesir. Orang Arab kalau puncaknya marah tuh dia kalau udah kesel bilangnya Allahu yahdik gitu tuh. Kita kagak ngerti, kita bilang amin ya Allah, amin. Kata Arab, gue udah marah masih amin juga. Indonesia gitu. Jadi doain hadirin. Jadi boleh nggak mendoakan muslim? Boleh mendoakan tadi mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang belum mau sholat, belum mau jangan dimusuhin, apain? Doain. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada doa cakep banget di halaman 3 yang atas, mau ikutin saya. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikan kami hidayah. Berikan hidayah lantaran kami. Jadikan kami ya Allah penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Jadi sababan liman ihtada. Ada yang nambahin, waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Jadikan kami penyebab dan jalan bagi orang lain mendapatkan hidayah. Hidayah siapa yang kasih hidayah? Allah. Kita penyebabnya hadirin, penyebab. Saya ngajar di daerah Pejaten, ada seorang ibu cerita, Pak Ustadz, dia muslim terakhir. Dulu keluarga kami sama agama nggak deket lah gitu. Artinya ya sholat juga kadang-kadang, pokoknya jauh lah. Sampai anaknya perempuan kuliah di UI di Depok. Kemudian anaknya ikut kegiatan dakwah di kampus gitu, pengajian di kampus, belajar Al-Quran. Sampai anaknya pakai hijab. Sampai ini anaknya ini ngajak semua adiknya belajar ngaji di rumah tuh, ngaji baca Quran. Sampai adiknya pakai hijab semua, ibunya pakai hijab hadirin. Gara-gara berapa orang nih? 1 orang hadirin. Sampai bapak mau pakai juga, bapaknya tuh pakai hijab juga kalau nggak dilarang tuh. Suami saya mau pakai juga nih. Luar biasa hidayah hadirin. Jadi satu orang merubah sekeluarga hadirin. Bayangin tuh. Semoga kita begini nih ya nggak, kita nih ya Allah. Aku punya mertua, ya nggak, punya keluarga besar di rumah ya Allah. Mudah-mudahan aku menjadi sababan wasabilan liman ihtada, menjadi penyebab dan jalan orang lain mendapatkan ya, pahalanya kata Nabi lebih hebat dibandingkan onta merah yang paling mahal. Au kama qala Rasulullah SAW. Maka ada kebaikan, ajak hadirin kita share. Kita nggak tahu hidayah dari Allah. Yang pertama apain? Doa. Jangan kalau kita sholat subuh tuh kan, kalau yang baca doa Allahumma hdina fiman hadait. Doa hadirin. Ya Allah berikan aku hidayah. Yang udah dapat hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadait. Janganlah engkau palingkan aku setelah engkau berikan hidayah kepada diriku. Yang pertama hidayah milik Allah, dan hidayah itu diapain? Minta penyebab. Yang kedua penyebab hidayah. Penyebab hidayah bisa datang dengan cara mendengarkan yang baik-baik.
mendengarkan Al-Quran. Bahkan banyak orang masuk Islam gara-gara mendengarkan suara azan, mendengarkan nasihat agama. Betul nggak, Diren? Bahkan saya baca di internet tuh ada berita, ada YouTuber Korea masuk Islam gara-gara mendengarkan sholawatan Nisa Sabian. Itu termasuk hidayah, itu hidayah tuh. Jangan main-main tuh Nisa Sabian, Diren tuh. Berapa orang yang sadar gara-gara dia tuh. Ya enggak? Bener tuh, ada cara di Google tuh. Sering mendengarkan sholat Nisa Sabian, YouTuber Korea masuk Islam. Dia baru itu luar biasa. Belum nyanyi belum tuh. Hidayah milik Allah, hadirin. Dan kita nggak tahu kok dia bisa dapat hidayah. Ada nggak penyebabnya nih? Pasti ada penyebabnya, hadirin. Dan kadang beragam cerita. Yang pertama, baik, mendengarkan yang baik-baik. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran bisa menjadi penyebab datangnya hidayah. Umar bin Khattab. Kenapa Umar masuk Islam? Tadi pertama Nabi apain? Doain. Yang kedua, kenapa Umar Islam? Gara-gara mendengarkan Al-Quran. Jadi penyebab langsungnya. Kenapa Umar tuh berubah? Awalnya dia mendengarkan Al-Quran. Begini ceritanya. Satu hari Umar sedang mencari-cari Nabi Muhammad. Ya kan? Mana Muhammad? Aku mau bunuh Muhammad. Apa kata teman-teman kafir Quraisy? Ya Umar, kamu ngapain nyari-nyari Muhammad? Adik kamu sendiri udah Islam. Kaget nggak Umar tuh? Wah, waduh gawat nih. Ya kan? Wah, Umar malu banget ya kan? Waduh tuh. Umar ngapain? Ke rumah adiknya. Lagi ngapain adiknya? Lagi ngaji, lagi baca Quran dengan suaminya itu Sa'id bin Zaid. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid, begitu Umar masuk, adiknya lagi ngaji, marah Umar, dipukul adiknya, segala macam ngomong singkat cerita. Kata Umar, baca, kamu baca apaan? Adiknya bacain surat apaan tuh? Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Tidaklah Al-Quran ini turun untuk membuat kamu jadi susah. Umar dengerin tuh. Ini Quran diturunkan Allah menjadi petunjuk, menjadi pengingat buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit yang sangat tinggi. Umar mendengarkan. Umar lemas, hadirin. Lemas Umar, ya enggak tuh? Langsung Umar tuh berubah tuh mendengarkan Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, tolong tunjukkan aku di mana Rasulullah berada. Betul enggak tuh? Dianterin, di mana kan Nabi? Di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Begitu dianterin, begitu ngetok pintu, sahabat ngintip, siapa nih? Umar. Wah, ngapain Umar? Ngapain Umar? Ketakutan sahabat, nggak berani buka. Nabi yang buka. Pas buka Umar ngapain? Syahadat di hadapan Nabi. Apa penyebabnya, hadirin? Mendengarkan Al-Quran. Ustadz, nggak cukup dong masa orang Islam benar, hidayah dari Allah. Ntar orang belajar Islam, orang perlu pemantik hadirin. Penyebab, ya nggak tuh? Ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu orang gara-gara begini dia, betul nggak tuh? Hadirin. Jadi orang perlu mendengarkan Al-Quran. Jangan-jangan Ustadz, rumah saya kayaknya jauh banget dari hidayah. Jangan-jangan di rumah jarang dengerin Quran, hadirin. TikTok lu, oi. Nih jadi setan ngumpul. Setan. Jangan-jangan di rumah jarang dengerin Quran, hadirin. Betul nggak? Nabi yang bilang, aduh mengiler saya. Nabi yang bilang, apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan setan lari dari rumah yang dibacain Al-Quran. Inna syaitana, kata Nabi, yanfuru minal baitil lati tuqra'u fiha surat al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang baca surat. Pak Ustadz, kenapa Bu? Kayaknya rumah saya angker banget Pak Ustadz. Apa saya pengen timpa muru hantu? Nggak usah Bu, bacanya Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Lakinya pergi nggak pulang-pulang. Sejak kapan Bu lakinya pergi? Sebaca Al-Baqarah Tad. Kalau saya nggak baca dia pulang Tad. Nah, itu dia kali Bu. Dia emang orangnya. Coba hadirin, coba dah di rumah. Nih di YouTube banyak tuh video-video challenge ya. Banyak orang Muslim, orang Eropa, di Inggris, di Amerika diminta mendengarkan Al-Quran. Ada nggak tuh? Dikasih headset kan? Atau ada videonya? Tidak sedikit meneteskan air mata, hadirin. Ini saya sempat share di Instagram saya, yang belum follow silakan follow ya. Ini ada video.
Gini, ini apa namanya? Ini di Spanyol nih. Dia ngomong bahasa Spanyol, saya terjemahin tapi nggak paham ya. Dia bilang begini nih, enggak, kan saya Spanyol biasa kan saya di rumah Spanyol sehari-hari, ya kan? Dia bilang nih, enggak di bahasa Spanyol, dia bilang ini, ada kakek-kakek barusan tuh yang mau follow, silakan follow Saroni Mardani, di follow ya. Follower belum naik-naiknya Den. Saya ceramah dari dulu sampai sekarang belum viral-viral. Dia bilang begini, ini kakek di Spanyol. Dia bilang, saya nggak tahu ini apaan gitu, tapi saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya merasakan kedamaian. Dia dengerin, nangis hadirin. Dia nangis tuh, dia nggak tahu ini apaan, dia bilang tuh. Sama kayak kita kadang ada yang pergi haji, pergi umroh. Ada nggak tuh jamaah lagi sholat, imam baca Quran, jamaah nangis, ada nggak tuh? Ya, kenapa Pak nangis Pak? Lama banget Pak Ustaz. Saya capek banget. Oh, Bapak kirain terharu kali. Pegal banget. Pegal banget katanya. Dia bilang tuh katanya, saya nggak ngerti, kan banyak di YouTube videonya kan, diminta mendengarkan Al-Quran dan mereka terpengaruh hadirin. Al-Quran itu konten isinya hidayah, betul nggak? Mendengarkannya bisa menjadi asbab hidayah. Gitu. Jangankan kita manusia, ada ayat ikut surat Al-Isra ayat 9 di halaman 3 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi isinya hidayah, mendengarkannya bisa menjadi asbab hidayah. Jangan-jangan kita jarang mendengarkan Al-Qur'an, dengerin. Mungkin di rumah kita baca Quran nih, anak kita dengerin, istri baca, keluarga mendengarkan Al-Quran. Jangankan kita, jin terpengaruh dengan bacaan Quran. Di Quran ada surat, namanya surat jin. Ada nggak tuh surat ke-72? Begini ceritanya. Nabi Muhammad kan merawat di kampung Taif. Ditolak apa diterima? Ditolak kan, Nabi keluar kan? Nabi keluar dari kampung Taif mau ke Mekah, kan Nabi takut masih dimusuhin. Beliau tertahan di pinggiran kota Mekah, di tempat yang sekarang jadi masjid jin, dekat Ma'ala, dekat kuburan Khadijah tuh. Malamnya Nabi ngapain? Nabi Qiyamul Lail. Nabi Muhammad kalau baca Quran, kata sahabat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kalau baca Quran suaranya enak hadirin. Ada sahabat cerita, aku pernah sholat Isya bersama Nabi. Beliau baca surat Wattini Wazzaitun. Kata sahabat, aku belum pernah mendengar ada orang membaca surat Wattini Wazzaitun seindah Rasulullah SAW. Bahkan dalam lain riwayat di halaman 5 saya taruh nih, Nabi mengajarin kita. Kata Nabi kalau baca Quran yang bagus. Kata Nabi, qala man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir mengatakan, Rasul bersabda, siapa orang yang tidak melakukan Al-Quran, melakukan sama dengan membaguskan bacaan, pas baca Quran bukan golonganku, kata Nabi. Baca Quran ada nggak aturannya? Tajwidnya ada nggak tuh? Ikhfa, idgham, iklab, ini qalqalah, 2 harokat, 5, ada nggak hadirin tuh? Ada lagunya, baca Quran begitu tuh yang bagus. Siapa tahu jadi asbab hidayah. Nih kadang-kadang mohon maaf ya, kitanya suara kita jelek hadirin nih. Kalau mau nyanyi kan kita cakep-cakepin, betul nggak? Kan kita suara hancur nih, coba kita nyanyi dah. Samakan suara, ada nggak tuh? Bapak mana gitu ya, di mana gitu kan. Baca Quran bagusin hadirin, bagusin. Jangan asal baca, gitu, ada aturannya. Nabi lagi Qiyamul Lail nih. Lagi Qiyamul Lail. Di malam itu tuh jin lewat, diabadikan dalam surat jin. Qul, ceritain Muhammad. Nabi cerita, "Uhiya ilayya." Diwahyukan kepadaku, kata Nabi, "Annahu," sesungguhnya, "istama'a nafarun minal," ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran yang aku baca. Nabi lagi Qiyamul Lail, jin lewat, rombongan jin. Dari mana tat jin? Udah pulang dugem kali ini. Malam-malam ya enggak? Jin jalan-jalan kali. Iya kan? Begitu Nabi lagi qiyam, jin dengerin. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Betul enggak tuh? Kami mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Nabi enak lo baca Quran. Apa kata jin? Yahdi ila rusydi. Ini bacaan Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa kata jin? Fa'amanna bihi, kami beriman. Apa kata jin? Walan nusyrika bi rabbina ahadan, sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangankan kita nih,
jin terpengaruh. Maka mohon maaf kalau kita lagi dalam keadaan futur, lagi lemes, rasa kurang hidayah, lagi malas beramal. Ada hadirin? Di antara obatnya ngapain? Dengerin Quran, baca Quran, dengerin Quran. Dalam sebuah hadis kata Nabi, innal quluba, hati ini, tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati kata Nabi bisa karatan sebagaimana karatannya besi idza asobahul ma. Kalau kena air, besi kena air, karatan enggak? Hati bisa karatan kata Nabi. Nabi ditanya, ya Rasulullah SAW, Nabi, kalau seandainya hati karatan, wa majilauha, obatnya apa Nabi supaya enggak karatan? Apa kata Nabi? Kathratu dzikril mauti wa qiraatil Quran. Obat agar hati enggak karatan dua kata Nabi. Sering-sering ingat kematian. Yang kedua ngapain? Banyak-banyak baca Quran, hadirin. Kalau kita capek baca, dengerin Quran di motor kita, mungkin di mobil, mendengarkan Al-Quran. Sayyidina Umar, kenapa dia Islam? Penyebab langsungnya gara-gara mendengarkan Quran. Ada nggak sekarang video Quran 1 menit, 2 menit? Ada nggak, hadirin? Share. Ya nggak, di grup WA kita, Instagram. Apa hashtagnya nih? Semoga jadi asbab hidayah. Ya nggak? Semoga jadi dan kita nggak tahu, hadirin. Dan siapa tahu yang kita share orang mendengarkan dan tertarik. Mungkin MTXL bikin kan dengan visual yang bagus kan, gambarnya bagus, suara qorinya baik, ya nggak tuh? Di share, siapa tahu orang mendapatkan hidayah. Yang kedua, setelah mendengarkan Al-Quran, yang menjadi asbab hidayah, mendengarkan azan. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara mendengarkan azan. Kalau kita tulis di Google gitu kan, masuk Islam gara-gara azan, puluhan berita akan kita temukan, hadirin tuh. Puluhan berita tuh ada di Jakarta. Seorang non muslim namanya Martin itu. Dia bilang begini, saya tiap maghrib mendengarkan azan di televisi. Maghrib, ada nggak azan di TV? Kalau kita kan kita matiin, musliman kita kan muslim kita matiin. Wah maghrib matiin. Maka kita nggak dapat hidayah, hadirin kita nih. Kita nggak dapat hidayah, hadirin. Orang kita matiin. Baru bacaan menunggu azan maghrib, matiin. Kita kayaknya anti banget hadirin sama azan kita, hadirin. Justru dia non muslim, tiap maghrib dengerin azan, dia lama dapat hidayah, masuk Islam, hadirin. Seorang presenter di RCTI itu, Mas Tio Nugroho, presenter bola ya. Tio Nugroho, dia Islam bulan Juni kemarin 2019 di hadapan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Dia gini ceritanya, habis siaran champion, siaran bola pagi gitu, jam kelar jam 3 jam 4, dia pulang pas banget azan subuh tuh ceritanya Tio Nugroho. Dia mendengarkan suara azan, dia cerita, saya merasakan sesuatu dalam hati saya gitu. Ini penyebab awalnya, dan kemudian dia menyatakan Islam. Ketika diceritakan kenapa dia Islam, gara-gara mendengarkan azan. Ada cerita lain di berita tuh. Ada seorang yang rumahnya dekat dari masjid, non muslim. Tiap hari dengar azan tuh, hadirin. Lama-lama apa yang terjadi? Tertarik dengan Islam, hadirin. Maka yang azan yang bagus-bagus, hadirin. Ini kayak Pak Syauki, keren. Ini kadang-kadang di rumah kita masjid udah tua banget, kakek-kakek, Allah, ayalah cola. Ah, ini orang mau Islam kagak jadi. Ya, anak muda, azan dong subuh-subuh. Nih mohon maaf nih, ini sambil inget nih. Sekarang subuh jam 4 lewat 10 ya? Lewat 9 ya? Ini mohon maaf nih, setengah 6 subuh udah habis. Buat yang punya kebiasaan subuh jam 6, udah nggak ada dia jam 6 subuh. Salat duha. Karena ada kawan kita, dia biasa berangkat kantor gitu kan, pokoknya dia bangunin, makanya ritualnya bangun jam 5, mandi segala macam, 6 subuh jam 6, salat subuh ada nggak tuh? Udah habis hadirin jam 6, salat duha ya. Sekarang jam setengah 6 udah syuruk, betul nggak tuh? Bahkan jam 5.25 ya, udah syuruk hadirin. Jadi yang azan yang bagus-bagus, siapa tahu azan yang kita dengarkan menjadi asbab hidayah. Itu Ustadz Dery Sulaiman, kan dia muslim terlahir kan dicerita di TV tuh, kenapa dia hijrah gitu. Di antara penyebabnya temennya ngajakin ngaji ke rumahnya. Dia nggak mau, gua nggak mau ngaji katanya. Dia tinggal di Bali gitu kan. Temennya ngapain? Azan depan rumahnya. Allahu Akbar. Lu ngapain azan di rumah gua? Supaya setan pada kabur gitu, hadirin. Karena kata Nabi, kalau ada suara azan setan ngapain? Pada kabur, hadirin. Bapak-bapak kumpul depan musola. Pas azan pada bubar. Jangan tuh. Mau kemana Pak? Tanah gua kotor gitu nih. Kagak balik lagi. Mendengarkan azan. Ada pelawak Cahyono, tuh nggak Cahyono? Jojon. Saya tua banget ke Jakarta Group ya. Yang tahu nih generasi jebot nih.
Itu Cahyono hadirin. Kenapa dia Islam hadirin tuh? Itu ceritanya. Dia kan hobi main bola, Cahyono tuh almarhum ya. Dia kan mualaf. Dia sore-sore main bola. Dekat masjid ada inian, ada apa, dekat lapangan ada masjid. Azan maghrib langsung tertegun hadirin tuh Cahyono itu. Asal muasal dia mualaf tuh, dan dia masuk Islam setelah itu. Jadi jangan remehkan suara azan. Buat kita mungkin biasa ya. Cuman siapa tahu orang tuh, kita nggak tahu hidayah milik Allah, betul nggak? Dan hadirin, dan apa namanya, pasti ada penyebabnya, penyebabnya. Ya, kita nggak tahu dari mana penyebab datang hidayah. Ya kan, kadang-kadang mendengarkan sekarang mendengarkan ceramah agama, betul nggak tuh? Bisa jadi ada orang yang jarang mendengarkan ceramah, ada nggak, Den? Mungkin dia nggak sempat. Sekarang banyak rekaman ceramah 2 menit, 1 menit, ada nggak tuh? Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, ada nggak tuh ya kan? Ustaz Hidayat, Sasaroni, share hadirin, share. Di follow. Syahroni Maradin Instagramnya SCAH Syahroni. Dan saya follow back insyaallah. Follower biar naik nih. Jadi begitu tuh, kita nggak tahu ya nggak tuh penyebab beragam cara tuh. Jadi kita nggak tahu kok si fulan, oh penyebabnya ini, penyebabnya itu, dengerin azan dia. Terus saya bilang tadi tuh YouTuber Korea Islam gara-gara Nisa Sabian. Itu belum nyanyi belum ada, luar biasa Nisa Sabian. Jadi gini, bahkan kadang-kadang ada syair-syair lagu yang baik-baik, yang kalau kita dengarkan menyadarkan, ada nggak tuh? Bila Israel datang memanggil, ada nggak tuh? Jasad terbujur di pembaringan, toreng. Itu buat muasabah, jangan pas kawinan nyetelnya. Ini kawinan hadirin. Kawinan girang lagu itu disetel. Pengantin ketakutan, pengantin tuh gemeteran, geget. Seluruh tubuh akan menggigil. Pengantin ketakutan hadirin. Yang mau kondangan kagak jadi, pulang lagi. Ini acara apaan sih katanya? Kadang-kadang syair-syair yang baik, yang nggak tuh menggugah gitu. Dengarkan yang baik-baik. Bisa jadi ada orang, mohon maaf, yang jarang mendengarkan Al-Quran, jarang mendengarkan ceramah agama. Maka kalau ada gini, wah ada video bagus sih, share. Apa hashtagnya? Semoga asbab hidayah. Semoga jadi penyebab datangnya hidayah itu. Kadang-kadang ada quote yang singkat, ada nggak tuh? Ada kan punya, ada belum lama banyak beredar tuh quote di Instagram, medsos tuh, quote bunyinya lagi sibuk ngejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia, ada nggak tuh? Mungkin menyadarkan hadirin, ya nggak tuh? Kadang ada sholatlah sebelum disolatkan, ada nggak tuh? Gitu ya, siapa tahu jadi sebab hidayah. Jadi kadang-kadang nasihat sederhana menjadi penyebab datangnya hidayah. Yang pertama doa, yang kedua ngapain? Mendengarkan yang baik-baik. Yang ketiga, asbab hidayah, akhlak yang mulia. Di zaman Nabi Muhammad, berapa banyak orang masuk Islam gara-gara melihat betapa luhurnya akhlak Rasulullah SAW. Betul nggak tuh? Kemuliaan akhlak Nabi. Dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan disebabkan rahmat yang datang dari Allah lah wahai Nabi Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar, mereka lari dari sisimu. Ini ayat hadirin ngajarin kita, Nabi Muhammad orangnya kasar apa lembut hadirin? Lembut. Kelembutan Nabi menyebabkan orang dapat hidayah. Saya baca berita tuh, ada mahasiswi asal Jepang ambil S3 di Yogyakarta. Dia perempuan Jepang ambil S3 di Yogyakarta, dia mualaf masuk Islam. Ketika ditanya kenapa Islam, apa jawaban dia? Saya tertarik dengan keramahan orang Indonesia, gitu hadirin. Saya tertarik dengan perlakuan ramah, kelembutan orang Indonesia dengan muslim di Yogyakarta, dia bilang begitu tuh. Karena orang kita gampang akrab ya tuh. Orang Indonesia kan ramah, gampang akrab. Kita ada nih orang Indonesia nih, ketemu sekali kenalan, ketemu kedua minjem duit hadirin tuh, orang kita tuh akrab banget gitu. Kayaknya tuh orangnya tuh akrab. Kadang-kadang begitu tuh. Karena orang kita gampang akrab ya. Kalau bahasa Betawinya open hadirin, bahasa Inggrisnya open ya, open tuh kebuka. Bahasa Betawinya itu orang open banget ya. Open itu gampang akrab banget hadirin. Udah kenal lama Pak, baru tadi Pak Ustaz. Udah minjem duit aja, tuh orang. Kita orangnya open, kalau bahasa Betawi open itu buka gitu, akrab hadirin. Nah, kita kembali. Jadi masuk Islam gara-gara akhlak yang mulia.
Sayyidina Umar pernah bilang begini, buat nasihat buat kita semua nih. Apa kata Sayyidina Umar? Kunu du'atan ilallahi wa antum somitun. Jadilah, kata Sayyidina Umar, jadilah engkau dai-dai, penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu berbicara. Ditanya, wa kaifa dzalika ya Amirul Mukminin? Gimana caranya wahai Umar, wahai Amirul Mukminin? Qala, kata Umar, bi akhlaqikum, dengan akhlakmu yang mulia. Jadilah kita semua dai, penyeru kepada jalan Allah, enggak perlu ngomong, dengan cara gimana, hadirin? Akhlak, budi pekerti yang mulia, gitu kan? Dan berapa banyak orang yang tertarik dengan agama ini lantaran keluhuran budi pekerti yang baik. Saya mohon maaf hadirin, non-muslim, teman kita yang non-muslim, dia nggak baca Quran, betul nggak? Non-muslim nggak baca Quran, dia nggak baca hadis Nabi. Non-muslim nggak punya Quran, dia tidak melihat Al-Quran, betul nggak hadirin? Tapi mereka melihat kita, melihat tingkah laku kita, memperhatikan kita hadirin. Jadilah kita semua duta Islam yang baik, betul nggak? Siapa tahu menjadi asbab datangnya hidayah, gitu tuh. Kan kadang-kadang ada istilah dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku gitu. Kita nggak ngomong tapi kita jujur, kita profesional dalam bekerja, kita amanah hadirin, kita berprestasi, betul nggak tuh? Dengan prestasi kita, dengan disiplin kita, dengan amanah kita menjadi daya tarik orang lain masuk ke dalam Islam. Jangan sampai ada ulama bilang begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keindahan ajaran Islam terhalang oleh tingkah laku kaum muslimin. Ada sebagian orang Islam yang kadang-kadang tidak merepresentasikan Islam. Ada nggak tuh? Islamnya bagus, cuman orang Islamnya, ada nggak tuh? Yang kadang-kadang tidak mewakili Islam. Ada nggak, hadirin? Yang membuat orang kemudian jadi gitu tuh, terhalang dari Islam. Maka yang ketiga nih asbab hidayah, mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang mulia, menyebabkan orang jadi tertarik dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, asbab hidayah, dengan cara memberi hadiah, bersedekah, memberi hadiah hadirin. Ustadz, teman saya malas banget sholat Pak Ustadz, kasih hadiah hadirin. Beliin baju koko, beliin kain sarung, ajak makan. Ini enggak? Kadang-kadang begini Pak Ustadz, remaja di kampung saya kalau diajak pengajian nggak mau datang Pak Ustadz. Salah, anak remaja jangan diundang ngaji, anak remaja undang makan hadirin. Habis makan ngapain? Ngaji, ceramah dah 15 menit hadirin, jangan lama-lama. Ini kadang ceramah 2 jam nggak pakai makan, ini jadi masalah nih. Ini masalah kita nih, amin. Saya ulang ini. Nih, anak remaja jangan diajak ngaji, kagak mau datang, betul nggak? Ajak ngapain? Ajak makan. Istri kita masak yang enak gitu kan, undang remaja ke rumah hadirin. Ya habis makan kan, ya kultum lah 5 menit, 1 ayat, 1 hadis, selesai hadirin. Besok undang lagi, gitu tuh. Diundang ngaji nggak mau datang, ya nggak tuh hadirin? Saya baru paham, kenapa di kampung kita nih, di kampung kita, saya baca hadisnya dulu nih, di halaman 6. Anas bin Malik bercerita, begini kata Anas bin Malik. Nabi Muhammad orangnya, kalau diminta buat kepentingan agama, Nabi nggak pernah nolak, Nabi ngasih. Satu hari kata Anas, ja'ahu rajulun, datang seorang non muslim, kepala suku, datang ketemu Nabi. Pas datang, apakah yang Nabi lakukan? Fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Ada bukit-bukit, ada lembah, ada kambing. Kata Nabi, itu kambing hadiah buat kamu. Dia kegirangan. Apa yang dia bilang? Dia pulang kampung, wahai kaumku, Islam enak. Muhammad orangnya kalau ngasih nggak takut miskin, gitu hadirin. Orang dia kegirangan. Apa kata Anas bin Malik? Ini orang awalnya masuk Islam karena mengejar dunia, betul nggak? Fama yalbathu illa yasiran. Tak lama kemudian berubah. Apa berubahnya? Setelah dia belajar Islam, tidak ada lagi yang paling dia cintai kecuali Islam dibandingkan apapun hadirin. Namanya orang belum demennya nggak ajak undang makan. Kita itu saya baru paham kenapa di masjid di rumah-rumah kita di kampung-kampung hadirin pengajian ba'da maghrib sampai isya. Ada nggak tuh? Habis ngaji ngapain hadirin? Makan ya. Orang ke masjid bukan mau makan, mau ngaji hadirin. Tapi habis ngaji kita makan. Bagus nggak hadirin? Saya ulangi biar jelas. Orang ke masjid mau ngaji, cuman habis ngaji makan. Bagus hadirin tuh? Minimal ustadznya lah minimal. Boleh sekali bukan Abu Nawas ya, senampan berempat keren. Senampan berempat ini. Abu Nawas kapan-kapan nih. Ya. Sponsorin dan. Jadi ini, jadi saya gini paham. Gini, kan dulu tuh orang kantoran berangkat kantor jam 7. Sebelum maghrib udah di rumah, betul nggak tuh?
Hari ini mana ada orang berangkat kantor jam 7 pulang jam 5, kagak ada hadirin. Hari ini orang kantoran pulang jam berapa pulang kantor? Jam 8, jam 9, ya enggak tuh? Begini saya mikir, itu orang kapan ngajinya? Kan di lingkungan rumah ada pengajian tuh. Itu orang kapan ngaji? Ternyata, tapi orang kantoran pada ngerti agama, ternyata di kantornya ada pengajian hadirin. Yang menjadi asbab, maka pengajian di kantor jangan lama-lama, ngaji setengah jam, nggak apa-apa hadirin. Kenapa di gedung ini ada pengajian? Apa harapannya? Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menjadi asbab hidayah hadirin, gitu tuh. Ini gini, meskipun pengajian cuma sebentar setengah jam bikin hadirin. Apa hashtagnya nih? Semoga yang cuma sebentar ini menjadi asbab hidayah. Mungkin bapak-bapak di bagian masing-masing kan, ini kan pengajian umum nih. Mungkin tiap lantai ada acara apa namanya? Ya mungkin dia awal dengan tausiah sebentar, 15 menit, 20 menit. Mudah-mudahan yang sebentar menjadi asbab hidayah. Nggak apa-apa makan 2 jam, nggak apa-apa hadirin. Ceramah 10 menit nggak apa-apa hadirin. Jadi gitu, siapa tahu menjadi asbab hidayah. Jadi apapun yang kita berikan, jadi doa yang kita lantunkan, hadiah yang kita berikan, video yang kita share hadirin, apa hashtagnya nih? Asbab hidayah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyebab datangnya hidayah itu. Kenapa mungkin di MTXL mungkin di apa namanya direkam, ntar diedit lagi kan, dipotong-potong videonya, di share gitu kan. Tadi harapannya mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah. Yang gak hadir mendengarkan di ruangan masing-masing, betul gak tuh? Dan begitu doanya Allah. Kalau ini kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang besar, lebih hebat dibandingkan onta merah yang paling mahal. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, musibah. Kadang-kadang musibah juga bisa menjadi asbab hidayah. Berapa banyak orang yang berubah jadi baik setelah mendapatkan musibah? Ada nggak tuh? Sejak kapan bang dia rajin sembahyang pas kena musibah, Pak Ustaz? Ya nggak? Ada penyanyi legendaris ya, mohon maaf ya, Bang Iwan Fals ya. Kan dulu Bang Iwan dulu urakan ya. Sejak kapan Bang Iwan berubah dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya? Sejak kapan hadirin tuh? Pas anaknya meninggal dunia ya kan? Galang ya, kena narkoba katanya kan. Itu kan menyadarkan beliau tuh. Yang kemudian sekarang istrinya berhijab dengan segala kekurangan kelebihan ya, semua orang punya kekurangan kelebihan. Artinya ada perubahan hadirin. Sejak kapan tuh? Dapatkan musibah gitu. Artinya setahun yang lalu ada peristiwa terorisme di New Zealand, ya enggak tuh? Orang Islam lagi sholat diapain hadirin tuh? Tembakin ya. Itu musibah bukan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ujung-ujungnya apa yang kita bilang? Mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab hidayah. Betul enggak? Kita sedih, berduka cita, mudah-mudahan menjadi pembuka mata orang New Zealand, orang-orang di luar sana untuk memahami Islam. Betul nggak tuh? Apa hashtagnya? Semoga bisa menjadi asbab hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai saya katakan di awal tadi, sekarang sedang ada gelombang hijrah yang luar biasa nih. Ya enggak? Orang kembali kepada Islam. Jangan sampai kita cuman jadi penonton doang. Ya enggak? Lakukanlah yang bisa kita lakukan. Kita nge-share video, ya nggak nih? Video pengajian cuman 1 menit, ada nggak nih? Ada hashtag yang baik, apa? Ada quote yang baik, ada ceramah, ada baca Al-Quran hadirin, ada undangan pengajian. Kita share hadirin. Dia datang gara-gara kita, ya nggak tuh? Kita mendapatkan pahala kata Nabi lebih hebat dibandingkan ontak merah yang paling mahal. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya hadirin.